Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Dan siapa pula yang lebih memilih hidup dalam duka hampir di sepanjang waktu kehidupannya? Persoalannya adalah terkadang, bahkan seringkali, terjadi perselisihan antar sesama manusia yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Hal ini terjadi karena kebahagiaan yang ia dambakan ternyata dihasilkan dari sebuah mimpi yang sangat eksklusif dan tidak lagi mengingat kenyataan bahwa ada orang lain di sekitarnya yang juga membutuhkan kebahagiaan. Salah satu contoh konkret dari kondisi ini adalah ketika seorang pelaku korupsi yang tega mencuri uang rakyat. Pada pemikirannya, mendapatkan uang banyak akan menghasilkan kebahagiaan material. Tak peduli bagaimana caranya, hingga ia melupakan dampak buruk yang dihasilkan dari tindakan korupsinya tersebut. Inilah mengapa sebuah kebahagiaan perlu dibangun dan diupayakan dalam sebuah perspektif yang lebih humanis dan rendah hati. Pesan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus pada perikop ini pun dapat menjadi sebuah modal untuk membangun perspektif yang lebih sehat tentang nilai kebahagiaan dan cara untuk mendapatkannya. Bagi Paulus, kebahagiaan merupakan kondisi ketika ia mendapatkan penghiburan dari orang lain, dalam hal ini jemaatnya, secara khusus pada saat ia harus menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kebahagiaan Paulus juga tidak merugikan maupun mendatangkan celaka bagi orang lain. Hal ini secara tegas ia tuliskan pada ayat 2. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Semua itu adalah hasil karena ruang yang ia sediakan di dalam hatinya untuk menerima kehadiran para jemaat. Kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Itulah kata Paulus. Konsep kebahagiaan seperti inilah yang menjadi salah satu modal Paulus untuk tetap bertahan dalam pelayanan yang ia kerjakan dan tetap setia menjadi pekerja Kristus. Kebahagiaan yang ia rasakan tidak bersifat eksklusif, melainkan memampukan ia untuk semakin efektif menjadi manusia yang membagikan karunia Tuhan bagi orang lain. Dalam hal ini, bagi jemaat Tuhan. Sahabat Alkitab, renungan firman Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kita tentang sebuah konsep kebahagiaan yang didapatkan dari kehadiran orang lain dan dibagikan bagi orang lain pula. Paulus telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sebagai umat Tuhan justru ia dapatkan melalui kehadiran orang lain dan berfungsi untuk dibagikan bagi banyak orang pula. Kebahagiaan itulah yang memampukan ia menjalani perannya sebagai pengajar jemaat sekaligus sebagai pengikut Kristus yang setia. Jadi kebahagiaan semacam apa yang ingin Anda dapatkan? Kebahagiaan untuk diri sendiri atau untuk dinikmati bersama di dalam Tuhan? Sadarilah bahwa sebuah kebahagiaan akan menjadi lebih bermakna dan bernilai jika dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk memiliki kesadaran dan kepekaan serta kesediaan untuk membagikan kebahagiaan yang kami dapatkan. Pertama-tama sumbernya dari Tuhan, juga melalui kehadiran orang-orang yang di sekitar kami. Dan biarlah kebahagiaan yang kami miliki itu boleh menjadi sukacita orang-orang yang ada di sekitar kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.